Selamat datang kembali di podcast Talking with HMA. Duduk manis tonton sampai habis. Karena di sini banyak ngobrol makin produktif. Perkenalkan, aku Ainun Dan aku Ranis. yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Kira-kira siapa sih narasumber kita hari ini? Pokoknya narasumber kali ini tuh gak kalah keren nih teman-teman dari episode sebelumnya. Jadi jangan sampai di skip ya, karena pembahasannya bakal bikin kalian termotivasi banget. Nah, bagi penasaran aja kan? Kalau gitu langsung aja kita sambut Kak Ilham. Salam kenal Ainun sama Rai. Oke. Nah, halo Kak Ilham, seneng banget nih kakak bisa hadir di podcast kali ini. Sebelum kita mulai, boleh nggak kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Perkenalan ya. Iya. Baik, halo teman-teman semua, teman-teman KMA. Terima kasih undangannya ya teman-teman. Perkenalkan saya, nama lengkap saya Emil Hamzah Pratama, biasa dipanggil Ilham atau Tama juga. Saya di sini lulusan dari akuntansi FEB Unpad juga. Kebetulan saya angkatan 17 dan alhamdulillah udah lulus tahun 2021. Dan untuk sehari-hari atau daily activity saya kebetulan bekerja dan juga mengajar khususnya di hari Sabtu untuk mata kuliah intermediate, dan sebenarnya ngajar juga sih untuk kelas malam intermediate juga sama cost accounting gitu. Itu kelihatan atau sedikit perkenalan dari saya. Ya, semoga bisa kenal lebih dekat ya. Nah, gimana sih Kak perasaan kakak waktu kita kontak buat jadi narasumber di podcast kali ini? Iya, kaget ya. Sebenarnya tuh udah pernah ngeliat beberapa kok. Ada yang pernah aku kenal juga kan. Iya. Ada podcast ini nggak ngarepin juga pengen ikut sih. Wah, alhamdulillah dikasih kesempatan ya. Ya mungkin pada akhirnya kan orang punya apa ya namanya, ngeliat saya itu ternyata bisa punya peluang gitu, mungkin di sharing gitu kan. Dan ya alhamdulillah dikasih kepercayaan. Makasih Hai Pak udah kesempatan ya. Nah, kita langsung aja nih ke sesi podcast kita kali ini. Aku boleh tanya nggak, waktu kakak jadi mahasiswa nih, kakak tipe yang mahasiswanya tuh sibuk banget atau kakak sibuk tapi masih di tempat nongkrong gitu? Oke. Waktu kuliah ya? Iya, waktu kuliah. Waktu apa itu Kak? Iya. Kelihatan bantu aja ya. Iya. Kebetulan saya itu angkatan 17 dan tahun 2021 sempat kepotong COVID juga ya. Oh iya. 2020. Iya, betul. Saya pun dengan cara kuliah online, skripsi online, atau sidang online gitu. Kebetulan mungkin berbicara tentang kuliah itu kan sebenarnya belajar, dan juga kebetulan ada ikut beberapa organisasi atau aktivitas tambahan, termasuk jadi asisten dosen juga dari tahun 2018 sampai dengan saat ini alhamdulillah ya. Cukup padat sih, tapi kalau untuk nongkrong kadang-kadang ada, tapi nongkrongnya juga sama orang-orang itu lagi gitu, kayak teman kelas atau mungkin teman himpunan juga, teman asdes juga gitu, nongkrong, tapi ya mungkin yang ngebahasnya nggak jauh dari itu lagi sih sebenarnya. Di lingkup itu lagi ya kan? Sebenarnya sesibuk-sibuknya kita pun bisa sih untuk ngeluangin waktu nongkrong. Tergantung kita tuh mindsetnya nongkrong di sini tuh emang mau nyantai atau emang yaudah yang penting kumpul gitu. Nah saya sih mikirnya yaudah yang penting kumpul itu akan menganggap itu tuh nongkrong. Iya. Sangkanya kita bisa have fun gitu di tengah kesibukan. Nah, tadi kan kakak bilang ada jadi asisten dosen ya Kak. Nah itu bisa diceritain nggak Kak gimana awalnya kakak tuh bisa terjun jadi asisten dosen? Oke. Jadi waktu itu kebetulan kan memang saya ngeliat dari semester 1 kan ya, waktu pas saya masuk angkatan 17 atau tahun 2017 itu ada cutting kan ya biasanya. Sebenarnya agak membingungkan juga sih dulu, oh ternyata ada cutting juga ya ngajar gitu kan. Jadi asisten dosen dan ngajarnya tuh waktu itu masih berdua gitu. Maksudnya saya diajar sama cutting yang ngajar itu 2 orang gitu kan. Berarti
suatu waktu saya bisa dong Iya. melihat itu gitu kan. Ada peluang. Dan kebetulan memang saya tertarik juga gitu kalau misalnya ke dunia accounting terus dalam hal pendidikan gitu, maksudnya dalam hal bisa berkomunikasi atau memberikan ilmu gitu kan. Itu saya senang juga gitu. Kebetulan waktu pas SMK pun beberapa waktu ya sharing lah sama adik-adik kelas gitu atau kayak ngasih materi gitu. Dan dari situ peluang itu dari peluang ataupun pengalaman-pengalaman tadi, jadi pas semester 3 tahun 2018 itu ada kesempatan buat ngelamar asisten dosen, ya udah gas dulu aja gitu, coba gitu sih. Jadi sampai sekarang nih keterusan. Alhamdulillah ya sih kepercayaan gitu. Beberapa di prodi ini berarti. Oh iya, berarti keren banget ya kakak kalau gitu. Nah, tadi kan kakak sempat mention kalau kakak juga sebagai anak himpunan nih. Kalau kakak bisa milih, kakak lebih mau dikenal Kak Ilham sebagai asisten dosen atau Kak Ilham sebagai anak himpunan banget nih? Oke. Kalau disuruh milih nggak bisa pilih ya. Sama-sama hal yang baik gitu. Iya, betul Bukan sih. hal yang buruk gitu, maksudnya Iya. asdos itu hal yang Sangat baik. baik gitu, anak himpunan pun nggak buruk juga Iya, gitu kan. betul. Jadi kalau disuruh milih kayaknya nggak bisa milih deh. Yang Iya. penting citra ataupun brandingan saya juga bisa dikenal sebagai orang yang positif, tadi hal yang baik gitu. Mungkin dari pertanyaan ini nggak bisa menjawab ini salah satu ya, Iya. tapi mungkin Nggak bisa bisa spesifik ya. iya bisa, yang penting bisa dapat citra yang bagus aja. Iya. Banyak orang. Tapi kakak pernah keteteran gak sih kak? Kan kakak asdos udah gitu anak himpunan juga. Jadi keteteran gak kak? Pasti ada lah ya. Momen itu tuh pasti ada gitu. Kebetulan kan himpunan juga prokernya waktu itu banyak. Dan kalau berbicara himpunan kan dari saya semester 1 tuh baru-baru awal Iya, aja ya, awal. sampai dengan semester 5 itu masih menjabat lah ya jadi pengurus gitu. Dan kalau bicara sibuknya itu ya nggak cuma sebatas di momen-momen tertentu aja, satu proker aja. Jadi pasti ada momen juga kita bentrok gitu kan. Ada dalam suatu waktu prokernya bentrok, tapi bentrok juga sama asisten dosen ataupun belajar gitu kan. Pernah ada keteteran sih, cuman ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan, bisa bisa diplaningkan di himpunan juga, bisa didelegasikan kan, maksudnya kalau misalnya saya mungkin bisa digantikan. Asisten dosen pun kebetulan di tahun itu masih 1 orang, jadi kalau saya nggak bisa mungkin bisa digantikan Digantikan ya. orang. Keren banget ya, ini sangat-sangat ambisius gitu. Kira-kira apa sih yang bikin kakak termotivasi buat ngambil 2 peran itu? Padahal kan buat anak kuliahan apalagi tuh di COVID-19 itu benar-benar nyita waktu banget, karena ada banyak visionnya juga atau ada goals kakak yang pengen kejar banget gitu. Tadi pertanyaannya apa yang mungkin memotivasi gitu ya untuk mengambil 2 peran tersebut. Ya lagi-lagi sama sih kayak tadi bahasan tentang citra ataupun branding gitu. Kalau kita bicara itu kan pilihan masing-masing ya, mau jadi seorang himpunan, jadi asisten dosen, dan bahkan untuk milih kuliah pun itu pilihan masing-masing gitu, preferensi masing-masing gitu kan. Ya berharap ya dapat yang citra positif tadi ya salah satunya. Terus yang kedua juga berharapnya di masa depan tuh ada ilmunya gitu kan, ada ilmunya entah itu sebagai asisten dosen ataupun ada ilmunya sebagai himpunan, belajar juga dapat ilmunya, dapat relasinya gitu kan. Yaitu selagi saya waktu itu kan waktu saya kuliah pun itu kan saya ngambil kelas reguler kan, bukan kelas malam. Jadi sebenarnya banyak aktivitas yang bisa saya lakukan, ya salah satunya ada 2 aktivitas tadi sih sebenarnya. Oke, lanjut buat gaya belajar kakak nih. Kan udah anak himpunan, udah asisten dosen nih. Kira-kira ada gak gaya belajar spesifik yang kakak tuh terapin banget kalau udah mau menjelang UTS atau UAS? Oke. Apa ya? Ada Atau kakak tim yang SKS kalau lagi belajar? Jadi cara belajar. Iya, cara belajar tadi UTS kakak. atau UAS gitu ya. Sebenarnya bisa memanfaatkan juga sih ya. Kebetulan di HMA juga punya kegiatan responsi ya, jadi betul. bisa dapat soal gambaran tahun-tahun lalu itu soalnya seperti apa, 2 tahun yang lalu juga seperti apa gitu kan. Terus juga dapat, kadang kita dengerin juga kisi-kisi dari dosennya gitu kan. Ya mungkin itu akan membantu kita untuk belajar gitu. Dan sebenarnya cara belajar saya tergantung juga sih. Kadang harus pakai musik, kadang harus nggak dengerin nih misalnya Ainun jelasin akuntansi itu apa, nah saya dengerin, dari situ bisa membantu saya buat paham juga gitu kan. Jadi udah lu ngomong aja deh, gue yang dengerin. Nah dari situ nanti kan ketika misalnya soal itu keluar, gue udah bisa improve gitu kan. Nah, jadi kayak lebih ingat gitu kan. Ada beberapa cara sih, cuman kalau untuk yang
sifatnya hitung-hitungan, matematika, accounting misalnya ya, itu lebih banyak latihan soal gitu kan, dan memahami juga konsepnya gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita bicara akuntansi, asalkan kita tahu dasarnya, Iya, betul, sebenarnya betul. bisa gitu kan. Ya, yang penting kita bisa memahami dasarnya tadi, dan juga bisa membayangkan kira-kira transaksi ini tuh apa, dan itu akan membantu kita juga buat paham sama akuntansi. Dan sedangkan kalau selain hitung-hitungan, ya harus pahami juga maknanya apa gitu kan. Saya bukan tipikal orang yang jago hafal ya, jadi sebisa mungkin saya tuh bakalan memahami dulu konsepnya. Oh tadi dengan cara kayak yaudah lu jelasin aja ke gue, biar gue nanti ketika ada ujian gue bakalan improve sendiri gitu. Itu sih. Berarti kayak audio banget ya? Iya, bisa gabung, bisa audio sih. Oke. Kakak punya tips gak sih Kak untuk cara kita buat bagi waktu, misalnya kayak pakai tulis atau let it flow aja? Oke. Waktu ini ya berbicara waktu ini kan, waktu pas mahasiswa kan. Iya, betul. Waktu itu saya lupa ingat sih, tapi mana ya udah berapa tahun yang lalu gitu. Udah lama ya, Pak. Mungkin cara saya hampir sama sampai dengan saat ini mungkin ya. Jadi biasanya itu saya bakal nulis tugas-tugas apa aja yang mungkin masih outstanding, baik tugas kuliah, tanggung jawab di himpunan, ataupun tanggung jawab di asisten dosen. Kan asisten dosen juga mungkin bukan cuma tugas ngajar doang ya, kenapa kayak kita harus bikin PPT, bikin soal dan lain sebagainya gitu. Dan itu saya harus dulu outstandingnya gitu kan. Dan baru nanti bisa dibilang untuk nulis berarti ya, Iya, baru nanti diimplementasikan ketika memang saya sendiri lagi free atau lagi kosong gitu sih. Kakak ada pernah momen awkward gak sih Kak sama selama jadi asdos itu sama ngajar? Awkward. Sebenarnya kalau bicara awkward tuh canggung kan dari Iya, canggung. pas pertama kali ngajar sih sebenarnya. Kayak Jadi bingung gitu ya? iya, karena kan sebenarnya emang untungnya berdua kan, jadi ada partner buat sharing atau ganti-gantian gitu kan. Dan kebetulan partnernya juga cutting gitu kan, dan untungnya sih alhamdulillah kenal gitu, jadi enak buat ngobrol atau sharingnya gitu kan. Cuman ketika misalnya cuttingnya itu nggak bisa, saya yang harusnya ngajar sendiri gitu kan. Agak awkward karena kan sebenarnya waktu pas saya ngajar pertama kali pun saya angkatan 17, berarti kan saya angkatan 2018 kan. Sebenarnya secara jarak umur tuh nggak jauh gitu, jadi kayak awkwardnya tuh pas memang momennya lagi sendiri gitu kan. Dan seperti yang nggak mungkin seperti sih, tapi ini pernah saya ngajar angkatan 2022 juga, itu pertama kalinya di situ Astus itu ngajar harus sendiri, udah gak ada partnernya lagi kan. Dan di situ tuh iya, itu muncul lagi tuh perasaan dulu gue pernah tinggal sama cutting juga gitu kan. Dan kebetulan ada aturan yang baru juga kan, harus ikut sama dosennya, terus ngajarnya juga harus sendiri gitu kan. Agak bingung gitu. Biasanya kita berdua nih bagi ya, kalau kamu jelasin bagian ini bab 1 misalnya, saya bab 2 gitu kan, ini enggak gitu, benar-benar harus sendiri. Dan kadang diarahkan juga sama dosen, dan nanti kamu bantuin ini ya, oke, udah gitu tuh ngapain gitu. Jadi kayak agak awkwardnya karena selain karena ke mahasiswanya, kadang saya juga bingung harus ngapain. Teman dari situ kesini-sininya alhamdulillah belajar improve. Gue punya tujuan, kayaknya gue gak cuma sekadar harus ngajar aja deh, kayaknya gue perlu ada apa kayak game atau ya mungkin pada akhirnya match antara mahasiswa sama saya gitu ya. Itu sih, jadi ya udah sedikitnya momen awkward itu udah mulai agak jarang gitu sih. Tuh, nah kalau dari pengalaman kakak jadi asdos tadi nih, skill apa yang paling kakak gak sangka kalau itu ternyata kepake banget buat jadi asisten dosen? Untuk masa sekarang atau gimana? Di masa yang kemarin sampai sekarang, karena kan saya jadi asdos juga kan. Nah, yang skill yang kepake banget nih. Ya mau untuk masa sekarang, maksudnya entah itu di dunia kerja, di realitanya gitu kan. Menurutku ya, public speaking itu pasti gitu kan. Gimana caranya? Saya juga selalu ini sih teman-teman sharing juga, atau biasanya di akhir kelas saya juga ngajarin survei kira-kira apa yang hal yang kayaknya perlu diimprove gitu, yang perlu diperbaiki. Ya salah satunya secara public speaking mungkin tapi mungkin intonasinya atau mungkin suara volumenya dan lain sebagainya, itu benar-benar kepake. Dan pada akhirnya evaluasi itu juga bisa ngebantu saya buat improve jauh lebih baik lagi. Terus sebenarnya juga dari sini semenjak saya ngajar, setelah tadi kayak momen aku di tahun 2022 tadi, itu tuh sempat kayak gue kayaknya perlu ngajar yang tadi sifatnya tuh kayaknya nggak monoton cuma satu arah doang deh gitu kan. Jadi saya harus ngajar kayaknya perlu bisa melibatkan banyak mahasiswa gitu kan.
mahasiswa juga sedikit jadi nyaman, bisa mau untuk bertanya, nggak malu dan lain sebagainya. Jadi saya tuh mikirin juga konsepnya gitu, mikirin kira-kira kalau misalnya saya ngelakuin ini resikonya itu apa gitu. Terus kalau misalnya saya nggak kayak gini nanti dampaknya juga apa. Jadi lebih mikir hati-hati juga sih sebenarnya gitu. Jadi lebih careful ya Iya, di betul. sini. Dari semua kesibukan tadi nih Kak, ada gak sih soft skill, kebiasaan, mindset yang berubah secara signifikan dari organisasi sekaligus ASDOS? Untuk menit sekarang lagi maksudnya saat ini lagi ya. Soft skill tadi ya, dari salah satunya public speaking, terus gimana cara membangun relasi juga gitu, biar orang-orang juga mungkin nyaman sama cara belajar sama cara komunikasinya gitu kan. Terus sebenarnya di dunia kerja ataupun di dunia sehari-hari gitu kan, hal-hal kayak gitu yang tadi saya sebutkan juga emang bermanfaat banget kan. Dan juga kebiasaan atau mindset yang tadi tuh pada akhirnya bisa terrealisasi nggak cuma kerja aja gitu, maksudnya kayak tadi careful, lebih hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya saya mau ngelakuin apa di dunia kerja misalnya, pasti nanti akan ada dampak lainnya gitu kan. Kayaknya gue harus ada controlling deh, gue harus ada pengendalian deh. Jadi kayak pada akhirnya soft skill berkaitan dengan apa ya, kritis kali ya, Iya. ya pemikiran yang kritis juga pada akhirnya bisa benar-benar bermanfaat banget untuk kita sehari-hari kerja gitu. Mungkin itu sedikit gambaran deh yang sedikitnya bisa mungkin jadi manfaat juga buat ya, buat teman-teman kita nih yang mau di sini ngajarin dan lagi. yang manfaat. Nah, tadi kan kakak ngajar iya, jadi anak himpunan iya. Kalau misalnya kita bandingin nih, kakak bandingin, lebih susah buat ngehandle mahasiswa di kelas atau ngehandle kepanitiaan kayak anak-anak mahasiswa gitu. Anak-anak kepengurusan, iya betul. Oke. Sebenarnya sama pilihannya kayak tadi, kira-kira mau dikenal sebagai ASDOS atau Iya. mau kayak gimana kan? Iya. Ada pilihan yang bisa dipilih secara spesifik sih sebenarnya. Balik lagi ada plus dan minusnya pasti kan. Dia kalau misalnya kesulitan ngajar atau kesulitan ngurus gitu kan, sama-sama sulit sebenarnya. Sama-sama. Tapi kan itu pilihan ya. Iya. Maksudnya pilihan saya untuk ngajar, pilihan saya juga untuk himpunan. Jadi ketika sulit pun ya mau nggak mau harus dilaksanakan, dilakukan. Dan alhamdulillah semua udah berjalan, udah lewat, dan himpunan udah demis, dan juga ASDOSnya juga ya alhamdulillah hampir Lanjut. berjalan terus sampai dengan saat ini gitu kan. Sulit pasti ada gitu, entah itu kadang dari segi pengurus himpunan yang jadwalnya padat misalnya, atau bentrok waktunya gitu kan. Begitupun ngajar, kadang mahasiswanya yang nggak bisa diajak, Nakal gitu. ya nggak bisa diajak kompromi dan lain Iya. sebagainya. Cuma sama-sama sulit kalau bisa dibilang ya. Cuman ya alhamdulillah semuanya bisa teratasi sih gitu. Menurut kakak nih, apa skill yang paling kerasa di dunia kerja ini karena pengalaman di kampus? Tadi ya public speaking, ilmu yang kritis, terus juga kemampuan sebenarnya kalau bicara tentang himpunan ya, Iya, himpunan benar. dan juga ASDOS. Iya. Pada akhirnya tuh saya juga punya ilmu yang lebih banyak yang dibandingkan mungkin anggaplah mahasiswa yang bukan himpunan ataupun yang bukan ASDOS gitu kan. Sebagai ASDOS saya punya sisi positif di mana pada akhirnya materi-materi yang saya pernah pelajari bisa dipahami lagi. Ya alhamdulillah nggak sampai lupa gitu kan, Iya. karena sekarang pun masih berjalan gitu kan. Dan juga kemampuan untuk himpunan juga gimana manajemen konfliknya gitu kan, gimana cara ngambil keputusan leadership gitu juga menjadi hal yang bermanfaat banget di dunia kerja saat ini gitu. Dan kebetulan ya alhamdulillah saya pun di dunia kerja ya, di hari-hari bekerja alhamdulillah punya tim gitu kan. Jadi gimana caranya manage tim juga, nah itu skill yang bermanfaat banget untuk saya jadi HRD gitu. Nah, Kak, kan banyak banget nih pengalaman kakak selama perkuliahan. Nah, gimana cara kakak ngejual pengalaman unik itu di CV kakak? Dan bagian atau part mana yang paling itu tuh menarik perhatian HR? Oke, sebenarnya cara menjualnya ya. Iya, Itu cara lah. jualnya. Oke, sebenarnya itu kan tergantung dari kita tuh mau seperti apa Iya. gitu kan. Terus yang kedua pilihan ada di tangan teman-teman masuk himpunan atau jadi asisten dosen pun, termasuk teman-teman kuliah itu karena apa pasti harus ada alasannya dong. Iya, Gitu betul. kan. Jadi pas saya ngejual ke HRD ketika anggaplah pas interview lah ya bahasanya gitu kan. Ketika beliau nanya
dulu kamu himpunan ngapain aja, kamu tuh bisa ngejelasin tentang hal itu karena kamu tahu tujuannya gitu Berarti kan. output dari himpunan Iya, itu kan. Oh dulu kamu pegang program kerja ini, kamu tanggung jawabnya apa? Ya kamu, saya pasti tanya gitu ya bisa jelasin dong. Karena kan itu pernah saya lakukan gitu kan. Begitupun ketika kamu asuh apa emang? Oh asus ini. Oh kamu ngerti dong potensi. Ya insya Allah paham gitu kan. Jadi kayak cara menjualnya tuh kamu bisa menjawab apa yang memang to the point pertanyaannya. Terus juga bisa punya soft skill yang tadi mungkin disampaikan ya, public speaking, yang kritis gitu kan, disiplin dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menjual juga ke HRD gitu. Jadi intinya kalau mungkin pesan juga ya buat teman-teman penonton mungkin untuk dengerin Ainun dan apa Rani ya kali ya? Iya, Rani. Rani ya. Oh Ranis. Iya. Itu bisa apa ya, selagi teman-teman punya kesempatan bisa asah skillnya gitu yang mungkin suatu waktu ketika teman-teman bisa menjual itu ya bisa laku gitu ya, dalam hal ini HRD ya maksudnya ya, bisa jadi bahan bisa rezeki buat teman-teman. Nah itu dapat relasi atau dapat benefit lain. Teman-teman Di CV kakak kan disebutin kalau kompeten dalam software akuntansi. Nah, menurut kakak, software apa yang harus benar-benar mahasiswa akuntansi tekunin biar mempermudah di dunia kerja kita nanti? Oke, software akuntansi kan sebenarnya banyak ya. Iya, betul. Itu ada Bayo, Korek, Jurnal ID juga, Iya. Zahir, SAP atau IAP itu juga jadi salah satu software accounting. Dan mungkin minimalnya tuh teman-teman tahu dulu Excel ya, fungsi-fungsinya atau minimal banget. iya minimal banget lah ya. Seenggaknya kadang kan ada juga ya perusahaan atau ya ketika kita mau kerja mereka tuh belum punya software yang seenggaknya ketika teman-teman mau bikin anggaplah laporan keuangan atau dari suatu aplikasi kan laporan keuangan, Iya. ya teman-teman tuh bisa menyusun juga dari Excelnya gitu kan. Atau tadi software apa yang harus benar-benar masuk ke tadi itu minimalnya itu ya teman-teman. Excel ya. Cuman kalau misalnya andaikan misalnya pun entah di kuliah ataupun teman-teman pun belum tahu ya itu tugas teman-teman untuk cari tahu juga gitu kan, yang minimalnya itu tadi Excel dulu gitu. Nah, kita bahas jadi fase mahasiswa akhir lagi nih. Kakak relate gak sih kalau misalnya jadi mahasiswa akhir itu adalah fase yang paling susah? Kan kita selain sibuk skripsi, kita juga kan pasti harus sambil magang atau kegiatan lainnya. Nah, kakak pernah gak di fase itu dan gimana cara kakak melewati fase itu sendiri? Oke, sebenarnya alhamdulillah sih saya bersyukur ya udah lulus. Akhirnya udah lulus, alhamdulillah satu zaman yang sulit juga. Iya. Sebenarnya kalau ditanya mahasiswa itu fase paling sulit atau enggak, middle lah ya rasanya gitu, nggak yang susah banget kayak yang Mudah banget. banget juga gitu. Kebetulan di zaman saya itu kebijakan mentang magang tuh nggak suatu hal yang wajib gitu. Terus kebijakan terkait dengan sertifikasi pun bukan hal yang wajib banget gitu. Jadi ya udah tugas saya ketika mau lulus ya skripsian aja, sempro, sidap, selesai gitu kan. Ya kayaknya segampang itu dulu kan. Berarti bebannya belum numpuk Ya, gitu kan. Tapi proses penyusunan skripsi juga Iya, nggak gampang kan. betul. Ya tapi alhamdulillah tergolong cepat. Mungkin kalau dihitung-hitung di angkatan 17 itu saya urutan ketiga. 3 atau sampai 3 memang lah. Gitu kan. Keren. Ya, alhamdulillah. Ya sombong ya. Ya, urutan ketiga atau 6 lah gitu kan. Itu deh alhamdulillah. Karena kebetulan nyari skripsi itu challenge-nya adalah ketika sebelum skripsinya memang gitu kan, kita mau nentuin judul apa ya. Iya. Sebelum itu nentuin konsen dulu deh gitu kan, konsen apa ya. Oh saya milih konsen ini, skripsinya mau ada bahasan. Nah itu tuh saya udah mikirin sebenarnya memang dari semester 5. Wow. Jadi saya mau milih konsen ini, terus kira-kira kalau misalnya konsen ini apa yang mau saya ambil gitu kan skripsinya. Dari situ sebenarnya saya belum mulai nyari sih, cuma kayak oh ada satu materi tentang financial stress atau kebangkrutan lah. Kita tuh analisis kebangkrutan. Nah kayaknya waktu pas dulu saya kuliah, saya seneng gitu belajar ini karena saya bisa lihat, oh gue bisa analisis di perusahaan ini bangkrut atau enggak gitu loh misalnya gitu. Jadi kayak oh gue pindah akuntansi keuangan deh waktu itu, terus kayaknya tema yang bakal gue ambil financial distress ya. Nah itu gue perdalamin terus gitu kan. Saya perdalamin terus dan alhamdulillah waktu pas prosesnya ngajuin judulnya pun sebenarnya sempat ketolak beberapa kali kan. Ya itu ya hal yang menurut saya sulit gitu kan, mahasiswa pas saat itu ya itu. Ketolak, sempat ngedown gitu kan, sempat overthinking juga karena kebetulan memang pas zaman covid itu kita nggak, iya karena kita nggak bisa ketemu sama dosen pembimbingnya langsung, jadi cuma by email, sekalinya ada email tolakan ya desktop juga gitu kan. Dan pas udah alhamdulillah 3 kalinya ngajuin baru bisa approve, tapi dengan judul yang tadi saya mau juga alhamdulillah gitu kan. Dan still pas nyusun pun ada apa ya namanya
ternyata pemikiran saya sama dosen pembimbing itu beda. Gitu. Jadi jalan. iya, jadi sempat kayak, oh saya tuh maunya gini doang kok Pak, misalnya perusahaan ini nentuin pamflet atau enggak kayak tadi itu. Tapi menurut dosen tuh jangan cuma sampai situ doang gitu, lu bandingin juga gitu kan, misalnya itu. Jadi oh berarti challenge baru juga gitu. Terus diarahin sampai akhirnya alhamdulillah lulus. Dan juga sebelum lulus tuh seminar dulu kan, alhamdulillah selesai, tapi dalam satu semester yang sama. Jadi kan memang semester 7 itu semester untuk ngadain seminar ya. Harapannya tadinya tuh sempat down karena saya nggak yakin bisa seminar di semester 7 ini gitu kan. Sedangkan kalau misalnya saya ikut semester 8 seminar lagi, otomatis biaya lagi secara langsung gitu kan. Pengen ngejar di hari ini nih, di semester ini, itu tuh udah bulan Desember, udah mulai bulan akhir semester kan. Udah akhir. Ya, itu masih kebuka juga ininya. Jadi pas menuju puas, minggu sebelum puas, saya sempro dan udah tercapai lah ya kita itu. Terus di tahun 2021 bulan Mei skripsi. Jadi sebenarnya tahu gak sih maksudnya tuh pas saya kalian tahun baru 1 Desember Kakak lagi skripsi ya. Saja mengatakan mahasiswa akhir. Skripsinya itu udah selesai Maret. Maksudnya sampai dengan akhir banget ya, sampai dengan di approve itu tuh di Maret udah berakhir. 3 bulan nih. 3 bulan dari setelah seminar ke selesai skripsi itu 3 bulan. Cuman kebetulan April tuh kosong, gak ada yang sidang sama sekali di angkatan kita. Di angkatan di bulan Mei ya baru ada tuh. Makanya tadi sebelum lebaran, Mei itu lebaran kalau nggak salah, lebarannya itu bulan Mei tahun 2021. Jadi sebelum lebaran itu seminar sidang dulu. Jadi hadiah lebaran ya sidang dengan sidang tadi. Sebenarnya nggak mudah, susah, nggak mudah juga, tapi alhamdulillah selalu disyukuri setiap jalan. Serem ya. Nggak apa-apa, tenang, durang masih aman. Kayaknya yang di depan ya. Balik lagi ke pengalaman kerja nih. Menurut kakak lebih mudah kerja sebagai staf pajak, business analyst, atau staf accounting sendiri? Challenge-nya beda-beda sih ya. Ini udah sering banyak kan tahu. Sebenarnya itu baca ya. Jadi sebenarnya challenge-nya beda-beda gitu kan. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Kakak boleh ceritain nggak terkait tantangan di dunia kerja itu kayak gimana? Dan kalau misalnya emang ada terkait tantangan itu, gimana juga cara kita ngatasinnya tuh, Kak? Oke, berarti cara tantangan yang terjadi baik itu secara general atau spesifik ya, Iya, accounting ataupun pajaknya. Mungkin kalau dari secara spesifik di accountingnya, tantangannya itu dari segi sistem gitu kan. Nah kan kita kalau kuliah tuh belajarnya rata-rata masih manual gitu kan. Sedangkan di dunia kerja tuh udah by sistem. Jadi mau nggak mau kita tuh harus adaptasi juga sama sistemnya gitu kan. Terus ada aturan-aturan yang berkaitan dengan SOP ataupun standar perusahaan yang mau nggak mau kita juga harus sadar, harus paham juga, harus ngikutin lah bahasanya gitu kan. Yang mana mungkin menurut kita ini tuh kayaknya nggak gini deh, atau mungkin ada yang jauh lebih efektif gitu, tapi karena standar dibatasi dengan suatu standar, makanya agak sulit juga gitu. Nah problem solvingnya ya mau nggak mau adaptasi gitu kan, biar semuanya bisa teratasi sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Nah kalau misalnya secara general di dunia kerja itu tantangannya seperti apa, ya mungkin dari segi lingkungannya gitu kan. Terkadang kan kita nggak tahu ya masuk ke dunia kerja itu tantangan lingkungannya kayak apa gitu. Jadi kadang ada yang bisa diajak kerja sama, ada juga yang mungkin susah gitu kan. Dan kadang ada yang kita cocok, ada yang enggak gitu kan. Tapi kadang saya sendiri juga belajar gimana cara secara personal gitu ya. Misalnya kan ada yang orang introvert, extrovert, atau ada yang in the middle, atau bahkan kita belajar dari zodiak itu juga mungkin kita bisa pelajarin gitu kan. Nah dari situ mulai gimana caranya, apa yang menurut dia suka, apa yang menurut kita nggak suka. Ya kalaupun ada konflik kita kelarin bareng-bareng gitu kan. Tapi mungkin dari jawaban pertanyaan ini, tantangannya pun mau nggak mau ya terkait dengan adaptasi sih. Sebagai bisnis analis, boleh ceritain nggak sih Kak gimana pengalaman membaca angka-angka di laporan keuangan yang habis itu kakak terjemahkan jadi strategi atau rekomendasi bisnis? Oke, sebenarnya jadi bisnis analis itu pernah saya kerja di tahun 2021 ya. Tahun 2021 di kantor penilai gitu. Sebenarnya emang itu titel aja ya gitu kan, tapi sebenarnya pekerjaannya tuh memang lebih ke analis atau lebih ke analis laporan keuangan dan manajemen keuangan gitu kan. Nah pengalamannya itu sebenarnya seru juga sih, karena
kita belajar secara teori misalnya rasio ataupun interpretasi dari suatu data misalnya, ternyata tuh ketika kita belajar itu tuh nggak bisa dilakukan untuk semua organisasi gitu. Jadi misalnya kalau mungkin teman-teman pernah belajar rasio debt equity ratio, itu salah satu pekerjaan saya dulu gitu kan, menganalisis rasio gitu kan. Nah, ada interpretasinya memang kalau kita cari di Google, cari di buku, atau bahkan kita belajar sama dosen sekalipun, interpretasinya jelas gitu kan. Tapi ternyata rasio itu nggak bisa digeneralisir untuk semua perusahaan gitu. Kalau misalnya istilahnya kalau misalnya nilai D-nya sekian itu dianggap buruk misalnya gitu kan. Tapi ternyata pas kita menganalisis si suatu data atau laporan keuangan tadi, ternyata dia untuk perusahaan itu kalau emang tinggi tuh hasilnya bagus-bagus aja kok gitu loh. Jadi memang seru juga gitu buat menganalisis atau menginterpretasi data gitu kan. Dan juga tadi rekomendasi gitu kan, itu pun sebenarnya pekerjaan saya yang berkaitan dengan hal itu tuh lebih ke report gitu. Jadi memang kita bisa rekomendasinya dari sisi reportnya aja sih memang. Cuman yang balik kan karena ini rekomendasi sifatnya jadi nggak yang bisa ditekankan banget gitu ya. Sifatnya memang opsional. Oke, nah kan selain jadi bisnis analis, kakak juga ada pengalaman jadi staf pajak. Sedangkan nih, kalau pajak tuh kan aturannya selalu berubah kan dari tahun ke tahun. Nah, gimana cara kakak tuh biar bisa tetap up to date sama semua perubahan itu? Oke, cara tetap update ya. Iya. Jadi sebenarnya memang saya kerja sebagai staf pajak itu atau di bidang pajak lah ya, itu dari tahun 2022. Sebenarnya 2021 pun tergolong yang ada di bidang pajak itu, cuman memang nggak didominannya gitu kan. Nah, cukup banyak dari tahun 2022 sampai dengan sekarang aturan yang berubah ya, entah itu dari KPN-nya, PPN-nya dan lain sebagainya. Tapi cara update-nya untungnya alhamdulillah karena memang saya ini juga punya atasan, punya relasi yang emang ngerti juga pajak, jadi bisa saling sharing gitu kan. Terus juga sosial media itu berguna banget sih. Jadi kayak di sana walaupun gue nggak ngerti apa yang ada aturan yang terbaru, gue tuh bisa dengerin video orang dan bisa ngeliat video orang untuk memahami aturan tersebut. Konten. Iya, itu kan. Jadi lebih paham gitu kan. Ya sejauh ini itu sih lebih ke relasi dan juga sosial media gitu biar tetap update. Oke, baik. Salah satu kemampuan kakak tuh kan detail oriented kalau dari CV yang baca. Nah, boleh ceritain kak saat situasi gimana keahlian kakak buat nemuin kesalahan atau potensi resiko yang signifikan di laporan keuangan atau perhitungan pajak? Oke, detail oriented ya. Implementasinya tuh mungkin gini sih. Saya tuh kalau kerja misalnya saya menghitung nih, entah itu bikin laporan keuangan atau mungkin bikin laporan keuangan atau hitung pajak ya maksudnya. Terkadang saya tuh harus punya benchmarknya dulu. Benchmarknya itu tolak ukurnya. Jadi kalau misalnya saya nggak sama dengan si benchmark ini, ya berarti ada yang salah gitu kan. Jadi biasanya saya tuh merekonsiliasi apakah data yang udah saya hitung itu benar atau enggak. Ya simpelnya kalau misalnya teman-teman pun belajar laporan keuangan gitu kan. Nah kalau misalnya ternyata laporan ini sama laporan di laporan proses keuangan itu nggak beres ya berarti yang salah gitu kan. Jadi simpel kayak gitu gue tuh tahu ukur yang benar atau salah dari sisi itu sih. Oke. Nah kalau dari CV juga salah satu hard skill kakak itu kan pembukuan dan akuntansi. Nah kita kan anak akuntansi nih, dari kakak nih kira-kira apa sih hal yang paling struggle buat bikin atau nyusun laporan keuangan itu yang paling susah banget gitu atau butuh ketelitian gitu? Apa ya, gampang gak sih? Kayaknya bisa ya, langsung kan lah, masih susah. Malu sombong ya? Enggak, ada juga struggle sih memang. Kalau dari segi mungkin waktu dulu mata kuliah ya, belajar akuntansi itu memang cukup struggle ketika materi-materi yang berkaitan dengan penyesuaian gitu, yang sifatnya kadang mungkin balik ya namanya penyesuaian ya itu harus sesuai dengan kondisinya sebenarnya gitu kan. Ternyata itu tuh nggak selalu sama di setiap perusahaan gitu, walaupun akutnya itu aja tapi mungkin cara pengimplementasi harus beda gitu. Tapi kalau misalnya di dunia kerja itu balik lagi ke standar tadi gitu kan, ini gue punya data kayak gini, ini yang harus dibayar misalnya, ini yang harus dicatatkan dalam laporan keuangan, tapi ada standar lainnya, jadi ada ya gimana ya kita ngadresnya gitu kan. Nah nyesuaiin kayak gini tuh
pasti harus ada approval dulu, harus ada persetujuan dan lain sebagainya. Nah ini cukup challenging juga gitu. Tapi walaupun itu ya seru-seru juga gitu. Gimana caranya? Ya, jadi punya ilmu kan. Kalau misalnya ternyata ada standar, terus kita juga udah bikin laporan keuangan yang ternyata nggak sesuai dengan yang seharusnya, itu tuh gimana caranya kita mengatasi hal itu. Jadi punya ilmu juga sih. Tapi kalau misalnya di dunia kerja sama dunia perkuliahan buat nyusun laporan tuh lebih mudah di dunia kerja atau lebih mudah di dunia perkuliahan? Masih gampang. Yang keduanya berarti gampang ya? Enggak. Sebenarnya lebih gampang ketika dunia kerja ya, karena Lebih strike point ya? iya, dan ada sistemnya juga gitu kan. Terus tergantung sih sebenarnya di dunia kerjanya tuh kayak gimana divisi-divisinya. Jadi kalau misalnya di kantorku kebetulan memang udah dipecah gitu kan, divisi hutang, divisi piutang gitu kan, divisi pembelian penjualan itu jelas. Jadi kayak kita minta data ke mereka secara langsung, nanti laporan keuangan pun bisa jadi gitu kan. Itu jauh lebih mudah. Tapi kan mungkin ketika teman-teman belajar kuliah, jadi ya harus ngolah data sendiri gitu kan. Nggak mau. Cuman memang dari sini pun ketika teman-teman kuliah misalnya ya ngolah data dengan banyak data gitu kan, pada akhirnya nanti ketika teman-teman kerja pun ya bisa masuk kemana aja pada akhirnya gitu. Itu jadi ilmu juga sih. Akuntansi itu kan sering dibilang kerjaan yang monoton nih. Nah kira-kira Kakak pernah ngerasa jenuh gak waktu kerja? Dan gimana cara Kakak buat ngatasin kejenuhan ini? Jenuh tapi bukan berkaitan dengan accounting doang. Iya. Ya, jadi kalau kebetulan kan memang divisi saya itu divisi pajak gitu kan. Dan sebenarnya waktu pas tahun 2022-2023 itu hampir setahun 2 tahun lah ya. Itu kerjanya hampir selalu sama, setiap hari repetitif gitu kan. Jadi verifikasi dan itu cukup membosankan sebenarnya gitu kan. Dan terkadang walaupun membosankan tetap ada yang salah gitu kan. Nah sebenarnya bosan di pajak. Kalau di accounting sejauh ini karena memang secara pengalaman kerja itu nggak begitu masuk ke accounting, jadi ya normal-normal aja gitu kan. Cuman kalau untuk cara ngatasinnya gimana pekerjaan itu biar gak bosan, itu istirahat sebentar sih. Tarik nafas, istirahat gitu kan. Gue emang bosan gitu kan. Gue ngapain dulu kayak gitu, udah lain lagi kayak ngobrol kayak apa gitu. Jadi ya secara pribadi saya memang kayak gitu kan. Karena emang pekerjaannya repetitif, jadi ya pasti bakalan ada masanya bosan gitu. Oke. Nah, kakak kan juga termasuk mau belajar untuk hal-hal baru. Nah, kira-kira ada nggak keterampilan atau keahlian baru di bidang kakak yang mau banget, atau bidang baru gitu yang mau kakak tekuni gitu? Ada. Apa tuh? Boleh di-spill? Ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama kan mungkin ilmu accounting sama kuliah gitu kan. Terus ilmu pajak pun selama praktek itu kuliah pun ada gitu kan. Nah yang satu itu pengen ekonomi, jadi lebih tahu gitu pendapatan negara atau budgeting gitu kan. Itu kayak menarik banget buat saya pelajarin gitu. Jadi tahu kayak kalau jadi seorang ekonom tuh kalau misalnya ada kebijakan A, kira-kira dampaknya nanti apa gitu. Kayak menarik aja seorang analis ekonom. Jadi nggak yang terlalu laporan keuangan banget kan. Laporan keuangan terlalu sempit untuk satu perusahaan itu aja. Tapi kalau ekonom kan udah lebih luas gitu, udah anggaplah mencakup daerah ataupun negara. Terus yang kedua ini sistem informasi gitu. Jadi kan akuntansi itu kita bisa bikin laporan keuangan gitu kan. Nah gimana caranya saya tuh pengen bikin suatu sistem yang bukan pengen mempelajari suatu sistem untuk bikin suatu laporan keuangan biar instan, biar lebih mudah dipakai gitu ya. Jadi entah kenapa saya pengen punya ilmu akan hal itu gitu kan. Jadi ya istilahnya mungkin ilmu IT-nya gitu kan, biar mempermudah ataupun punya inovasi baru gitu sih. Itu hal yang pengen saya pelajari banget. Keren. Nah, ada nggak kejadian di kantor yang bikin kakak mikir, oh ternyata ini mirip banget sama pas aku di himpunan atau asdos? Organisasi atau kegiatan ya, bukan kuliah ya. Berarti manajemen organisasinya sih pasti gitu kan. Entah itu komunikasinya, leadershipnya gitu. Kebetulan memang alhamdulillah saya sendiri udah dapat kepercayaan dari atasan gitu untuk jadi leader gitu kan, mungkin bahasanya ya. Untuk ngampu tim atau punya tim, gimana caranya kan tim ini punya karakter yang beda-beda juga gitu, punya kemauan yang beda-beda juga. Jadi cukup challenging dan ilmu di organisasi cukup kepake gitu kan. Pendekatannya berarti ya beda-beda gitu, ada introvert, ada extrovert. Anggaplah dari zodiak ini yang notabene mungkin agak bersinggungan misalnya gitu kan.
gitu. Terus itu manajemen organisasi untuk komunikasi, terus problem solving gitu kan. Nah sebenarnya waktu pas organisasi himpunan atau mungkin asisten dosen, saya tuh bukan tipikal yang dulu ya, waktu pas dulu tuh bukan tipikal yang step by step. Jadi kayak targetnya itu, ya itu yang bakal kita capai. Ada nggak sih Kak kejadian di kantor yang bikin Kakak mikir, oh ternyata ini mirip banget sama pas aku di himpunan atau asdos dulu? Berarti bukan pekerjaannya ya, tapi organisasinya gitu. Ada sih pasti gitu kan, Iya. pasti ada manfaatnya juga di organisasi gitu kan. Yang mungkin contohnya adalah manajemen organisasi gitu kan, nah itu komunikasi atau leadership gitu kan. Karena kebetulan memang di kantor saya pun alhamdulillah dikasih pilihan untuk punya tim atau jadi seorang leader. Jadi gimana caranya saya juga bisa nge-lead timnya berkomunikasi, gimana cara melakukan pendekatan komunikasi dengan timnya gitu kan, atau sama atasan, karena kan secara nggak langsung saya punya atasan dan punya tim sendiri gitu kan. Jadi ada di tengah-tengah gimana cara berkomunikasi ke atas dan ke bawah misalnya gitu. Terus juga problem solvingnya gitu kan. Dulu waktu pas saya himpunan pun saya tergolong yang penting tahu tujuannya apa, itu yang harus digapai gitu kan. Tapi nggak tahu step by stepnya. Nah tapi setelah kerja, belajar dari kegiatan himpunan tadi gitu kan. Tentunya kan kalau kita melakukan kegiatan di himpunan ada aja gitu ya problemnya ataupun masalahnya, kendalanya gitu kan. Itu kan jadi evaluasi. Nah dari sini tuh kayak saya belajar untuk coba atur step by stepnya. Kira-kira kalau saya biasanya gini dulu. Kalau memang tujuannya ini A misalnya, kira-kira input yang harus gua punya itu apa dulu, gitu. Data yang mau gua pegang itu apa dulu gitu kan. Nanti caranya ngapain dulu. Kalau misalnya gua ngelakuin step 1, kira-kira bakal berpengaruh apa step 2 gitu. Jadi kayak mulai bisa analisis dan juga yang memecahkan masalah gitu. Cuman mungkin memang lebih improve daripada dulu di kegiatan himpunan sih. Oke. Nah, kalau misalnya kan pengalaman kerja kakak udah dibilang cukup lah ya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih soft skill yang harus banget dimiliki sama mahasiswa biar bisa adaptif di dunia kerja? Oke, ini juga bukan suatu hal yang mudah ya. Iya. Buat saya ya mungkin anggaplah udah beberapa tahun bekerja dan masih ngajar juga sampai dengan saat ini gitu kan. Mungkin pesan, saya nggak tahu pesan ya. Pesan. Untuk bisa adaptasi itu mungkin balik lagi lebih ke logic berpikir. Itu kan apalagi kalau misalnya memang teman-teman punya keinginan untuk menjadi seorang akuntan ya, atau mungkin karena memang teman-teman pun orang accounting, ya berarti mungkin anggaplah masa depannya pun di bidang itu logic berpikirnya tuh bisa diperkuat di pekerjaan gitu ya, banyak-banyak latihan aja sih sebenarnya. Itu biar ketika nemu case, ada nemu suatu case bisa tahu gitu kan apa problem, penyelesaiannya dan sebagainya gitu kan. Terus yang kedua selain logic tadi itu berarti adalah problem solving juga gitu ya. Ketika menangani suatu kasus A, ya teman-teman udah tahu juga cara menyelesaikannya gitu. Dan jangan lupa teman-teman tuh bisa juga pelajarin jauh lebih banyak di bidang accounting atau sistemnya gitu. Kenalan aja sama sistemnya dulu, dari teman-teman belajar lewat Excel, pakai sistem di TikTok, di YouTube kan udah lumayan banyak ya. Ya sebenarnya kenalan dulu walaupun teman-teman belum bisa mengoperasikan, tapi teman-teman mungkin udah bisa tahu gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, ada gak di satu momen atau pencapaian spesifik yang membuat Kakak tuh ngerasa wow, semua jeripaya ini worth it banget? Oke, ada sih pastinya. Iya, Gitu apa kan. tuh Kak? Ya udah 25 tahun masih ada aja gitu. Pasti dari kecil misalnya diajarin, misalnya ya ini contoh kecil gitu kan, diajarin untuk nabung, diajarin untuk nggak hemat, nggak boros penggunaan listrik dan lain sebagainya. Itu menjadi dan sampai sekarang dampaknya kayak gini juga gitu kan. Begitupun kalau mungkin dalam dunia kerja ataupun dari kuliah, itu pun punya punya hal yang bisa kita pelajarin juga sih pasti gitu kan. Ini jadi banyak banget yang pada akhirnya gue tuh merasa sekarang jadi suatu pilihan antara, dan salah satunya dari himpunan. Pada akhirnya mungkin saya bisa dianggap punya kemampuan untuk jadi leader ya karena dulu mungkin saya juga ikut himpunan, terbiasa untuk ngomong juga gitu kan. Jadi ketika diminta untuk sosialisasi atau mungkin diminta untuk memberikan arahan ke tim lain, itu juga udah terbiasa gitu kan. Pastinya jeripayanya itu dari sisi yang seluruhnya tuh susah, dan alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik gitu kan. Saya sih ngerasanya gitu ya. Jadi ketika gue udah berhasil sekarang, entah berhasil dalam hal ini sukses atau enggak, tapi apa yang
ilham yang terjadi sekarang itu ya pasti karena ilham dari masa lalu gitu saja. Nah Kak, itu aja kayaknya yang kami bisa tanyain ya. Alhamdulillah banget kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Kira-kira dari kakaknya ada nggak pesan nih buat para penonton atau mahasiswa yang lagi kebingungan atau apapun itu biar lebih siap gitu buat turun ke dunia kerja? Sebenarnya ini yang selalu saya sampaikan juga ke mahasiswa saya dari tahun 2023 ya gitu. 2023 sampai sekarang gitu. Saya pernah bilang kalau andaikan pun teman-teman memang masuk akuntansi itu karena terpaksa, ya nggak apa-apa, lanjut aja sampai akhir gitu kan. Ambil ilmunya, ambil ya ilmu ataupun materinya, sehingga suatu waktu nanti teman-teman pun punya dua sumber rezeki ya, suatu waktu gitu, entah itu dari relasi atau mungkin dari suatu dari uang misalnya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang teman-teman merasa jadi mahasiswa akuntansi itu terpaksa, ya akhirnya sampai akhir gitu, sampai habis gitu kan. Nah tapi jangan lupa juga teman-teman untuk bisa asah terus skillnya, kemampuannya gitu kan. Masih ada banyak waktu ketika teman-teman itu kuliah gitu kan, masih cukup banyak dibandingkan nanti teman-teman udah mulai masuk ke dunia kerja, fokusnya pasti udah beda gitu kan, tujuannya pun masih beda. Sehingga menurut saya ya skill yang teman-teman perlu punya, skill yang tadi mungkin saya sampaikan itu juga mungkin bisa diasah dari sekarang gitu, biar nanti tuh nggak kaget juga gitu, biar dan siap gitu tujuan teman-teman apa ya teman-teman udah bisa gapai nanti gitu sih. Nah nih buat mahasiswa tolong di-take note ya pesan dari Kak Ilham tadi. Nah, kita mau ngucapin terima kasih banyak banget nih Kak sama Kakak karena udah datang ke podcast hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Masih Sehat-sehat terus. sehat-sehat terus. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Nantikan episode selanjutnya. Bye bye.